Halo teman-teman, sekarang kita sudah hampir masuk ke pertengahan tahun 2025 dan salah satu topik seputar komputer yang masih hangat dibahas adalah ukuran video RAM atau VRAM GPU. Kayaknya topik ini nggak bakal habis-habis, tapi mungkin secara spesifik di sini, apakah GPU dengan video RAM 8GB itu masih layak dibeli tahun 2025 ini? Dan juga pertanyaan alternatifnya tentu saja, kenapa GPU modern di tahun 2025 masih ada yang datang dengan video RAM 8GB? Di sini kalau kita bicara pengguna awam, pasti mengharap jawabannya gampang gitu ya. Jadi 8GB itu layak dibeli atau 8GB itu layak dihindari gitu. Mungkin kalau pilihannya kayak gitu semuanya mudah. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Ada banyak konteks di baliknya. Misalnya gini, misalnya kalian tanya ke gua sekarang, apakah gua akan beli GPU di tahun 2025 dengan video RAM hanya 8GB? Tentunya ini untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk testing gitu ya. Jawabannya jelas tidak gitu. Tapi di balik kata tidak ini banyak informasi yang tidak tersampaikan. Jadi gue tidak suka GPU dengan video RAM 8GB di tahun 2025 itu karena yang pertama adalah monitor gua kebetulan cukup beruntung untuk ada di resolusi 4K. Makasih Samsung gitu ya. Dan gua sekarang sedang eksplorasi berbagai model AI baik untuk image generation atau LLM dan lain sebagainya. Nah, kedua kondisi tadi berarti resolusi monitor yang tinggi dan juga berbagai model machine learning itu jelas membuat video RAM 8GB itu tidak tepat untuk skenario penggunaan gua gitu ya. Tapi itu kan nggak kebaca saat gua ngomong gua nggak suka GPU 8GB karena alasannya pasti banyak sekali gitu kan. Nah, jadi di sini saat gua bilang gua tidak suka GPU dengan video RAM 8GB untuk kebutuhan gua pribadi, ini tidak berarti jangan beli 8GB untuk semua user di luar sana. Nggak bisa berarti kayak begitu. Karena kebutuhan, skenario penggunaan, mungkin kemampuan ekonomi banyak user, itu juga beda. Gitu ya. Jadi topik ini gue melihat butuh diskusi lebih lanjut. Gitu, bukan cuma sekedar layak beli atau layak dihindari istilahnya. Sayangnya kalau kita bicara topik ini ada di internet dan sosial media, itu gak pernah sukses terjadi diskusinya gitu ya. Lebih sering terjadi polarisasi, kubu-kubuan istilahnya. Jadi ada satu kubu yang mungkin bilang, wah 8GB 2025 itu scam gitu kan, goblok-goblokin yang beli GPU 8GB. Mungkin sampai yang paling parah tuh gue pernah lihat ada yang istilahnya kayak mikir kalau yang beli GPU 8GB itu memperparah kondisi GPU sekarang gitu ya. Gue agak gak tahu nyambungnya dari sebelah mana. Tapi itu kayak semua kebutuhan dan kemampuan ekonomi dan skenario penggunaan itu kayak disamaratain untuk semua user gitu ya. Bakal sama persis sesuai dengan kepalanya orang yang mikir tadi. Yang jelas menurut gue bukan sesuatu yang ideal, apalagi kalau kita mau diskusi gitu kan. Nah, kemarin itu kalau nggak salah Frank Azar dari AMD dekat-dekat pengumuman Radeon 9060 XT, dekat-dekat Computex gitu ya, dia sempat bilang kalau GPU 8GB itu masih ada marketnya. Langsung digoreng lah itu, ada yang bilang AMD bilang kalau GPU 8GB tuh cukup gitu kan, kemudian AMD itu anti consumer sama kayak Nvidia dan lain-lain. Cuman dari statement itu gitu. Jadi gue agak sedikit bingung di sini karena gue lihat kalimat yang sama, informasi tadi nggak pakai emosi tentunya gitu ya. Itu bener masih ada market untuk GPU 8GB. Coba lihat sedikit itu 4060 8GB. Itu apa kabar? Itu GPU penuh kompromi, penuh limitasi, sempat jadi GPU Steam nomor 1. Walaupun mungkin itu dari pre-build ya, tidak datang dari sebuah rakitan entusias tanda kutip PC Master Race seperti kayak gitu. Jadi di sini AMD masih menawarkan opsi 16GB di semua lini produk mereka. Setidaknya saat sekarang gitu ya buat RX 9000. Nggak seperti Nvidia yang 5060 polosnya dia yang paling bawah sekarang itu cuma ada opsi 8GB. Mau 16GB itu berarti batas bawah current gen sekarang itu di 5060 Ti 16GB. Cuman gara-gara ngomong tadi itu ya AMD tuh ya kayak dicari-cari kesalahannya. Gua sedikit berharap di sini lebih karena AMD mungkin bedain model number. Kalau 9060 XT itu 16GB, terus kemudian 8GB tuh gue berharapnya mungkin 9060 polos mungkin istilahnya, jadi dibedain model number. Tapi ya itu di luar topik sih di sini. Topik gue di sini adalah
ini seperti kayak kamu kasih opini atau data apapun, apalagi yang mendekati positif gitu ya, ke sebuah GPU dengan VRAM 8GB, itu kamu kayak bisa di cancel sama netizen gitu. Kayak istilahnya GPU 8GB tuh harus dihindari, dihilangkan dari muka bumi. Mungkin istilahnya kayak gitu kasarnya. Jadi di sini gue pengen bikin sebuah video pembahasan, bukan pembahasan teknis dan bukan gimana 8GB itu limitasi apa segala macam ya. Kalau kita bicara testing mungkin itu akan muncul somewhere di live kalau gue rela beli GPU 8GB, walaupun sebenarnya enggak gitu kan. Jadi di sini gue mau coba bikin bahasan diskusi kenapa 8GB ini ya masih jadi kontroversi sampai sekarang. Dan ini bukan mau nunjuk-nunjuk siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan ya. Jadi ini mau lihat kondisi market GPU consumer di 2025 itu kondisinya kurang lebih gimana, apalagi yang kelas mid range terutama ya. Dan gue mau coba limit pembahasannya di consumer GPU, berarti ini entertainment, gaming, karena kalau masuk content creation, AI, enterprise apalagi, itu kayaknya ya 8GB itu udah jelas bukan sesuatu yang bisa jadi pilihan. Jadi gue limit di consumer GPU. Sekarang, oke, mungkin kalau kita bicara bukan case study ya, tapi mari kita lihat RTX 4060 8GB. Ini data gue tahun 2023. Ini 4060 yang hanya video RAM-nya 8GB itu masih bisa mengalahkan RTX 3060 12GB di beberapa skenario 4K gaming. Loh kok bisa? Itu 4K loh gitu kan. Nah di sini karena di beberapa skenario yang gue uji, ini perlu digarisbawahi banget ya. Di skenario yang gue uji saat itu lebih likely butuh processing power GPU-nya, bukan butuh ukuran video memorinya. Jadi video RAM bukan segalanya. Semoga itu cukup masuk akal buat teman-teman. Nah, kalau ini kita pindahin, kita fast forward 4060-nya kita suruh jalan Monster Hunter Ultra gitu dengan tekstur mentok atas segala macam. Di 1080p udah bubar, nggak butuh 4K gitu kan. Tuh 8GB limitasinya udah sangat kelihatan sekali. Yang gue mau teman-teman ambil di sini intinya adalah benar kalau ukuran video RAM itu penting. Tapi itu bukan segalanya gitu ya. Ini akan penting kalau misalnya teman-teman main di resolusi tinggi misalnya. Kemudian teman-teman pakai engine baru, mungkin asetnya lumayan besar gitu kan. Kemudian teman-teman pengen tekstur detailnya mentok kanan, biar sedikit lebih sharp. Kemudian misalnya kita pakai mod misalnya gitu kan. Atau frame gain itu juga kadang-kadang yang dari aplikasi kayak LSFG segala macam itu bisa makan video memori. Di kondisi-kondisi kayak tadi, video RAM besar itu penting. Tapi ada kondisi lain di mana skenario penggunaannya lebih butuh komponen lain selain video memori gitu ya. Maksudnya lebih butuh GPU processing powernya. Atau kalau kita bicara misalnya di sini kita lihat skenarionya game e-sport. Misalnya kamu main di 1080p, detail mentok bawah atas nama frame rate tumpah-tumpah supaya mouse responsnya bagus gitu. Di situ yang lebih likely jadi limitasi malah mungkin bukan GPU. Bisa jadi limitasinya ada di CPU gitu ya. Kemudian skenario lain misalnya kayak game gacha ringan gitu. Genshin Impact, gue pernah main di 4K upscale di sini dengan video RAM 8GB. Atau misalnya AAA tapi monitornya memang masih 1080p, mungkin karena alasan budget dan lain-lain 1080p-nya nggak ingin upgrade dulu, ya walaupun sekarang monitor 1440p itu udah lumayan banyak. Atau juga mainnya lebih banyak bisa toleransi upscale misalnya. Skenario-skenario tadi akan membuat 8GB-nya bisa ditoleransi. Ingat ini gue ngomong bisa ditoleransi, bukan berarti bagus gitu ya. Nah, jadi kenapa gue juga di sini gue pakai 4060 ini sebagai contoh gitu? Karena 4060 ini adalah GPU yang saat rilis di tahun 2023 itu highlightnya adalah kompromi gitu. Jadi cukup mudah kayaknya untuk bilang kalau 4060 di 2023 tuh masuk top 3 paling dibenci kali. Mungkin yang paling dibenci nomor 1 tuh 4060 Ti 8GB. Tapi gue cukup inget bahwa di 2023 pas bahas 4060 gue punya cukup banyak video bahas ini gitu ya. Jangankan ngomong yang bagus-bagus buat 4060 gitu. Misalnya kayak kita memuji power efficiency gitu ya. Ngasih data aja netral, ngasih data doang gitu. Soal 4060 saat itu bisa dihujat, dibilang penyepong brand segala macam. Dan yang anehnya fast forward 2 tahun, kok GPU yang dibenci ini masih ada yang beli. Banyak pula gitu kan. Dan ya kalau
statistik Steam mau dipercaya, dia sempat jadi Steam GPU nomor 1, walaupun sekali lagi mungkin datang dari pre-build gitu kan. Jadi gue melihat 4068GB ini ya mungkin sejalan atau serupa untuk kasus 8GB video RAM ini. Kelihatan dibenci, tapi kok bisa ada marketnya, kayak nggak masuk akal gitu ya. Nah, pasti ada faktor yang mendorong usernya untuk tetap beli walaupun dibenci, istilahnya tanda kutip mungkin dibenci, yang benci bukan yang beli gitu, yang jelas mungkin ya. Nah, bisa jadi ini kekuatan nilai jual brandnya, mungkin harganya dibandingkan kompetitornya di market, atau bisa juga ya posisinya gitu yang dianggap gak ada alternatifnya saat itu gitu kan. Atau bisa jadi target marketnya si 4068GB atau GPU 8GB in general ini memang ada gitu. Gue coba mau lihat ini, kita zoom in sedikit ke sisi target market. Jadi kalau kita bicara 4060 tadi, reviewnya agak-agak ke arah negatif tapi masih rame dibeli. Kelihatannya ada kayak hal yang nggak nyambung atau disconnect antara dua grup gue ngeliatnya. Yang pertama grup PC enthusiast. Jadi ini grup yang orang-orangnya punya ekspektasi tertentu terhadap teknologi terkini gitu ya. Mereka paham spesifikasi, suka memperhatikan teknologi. Mungkin gue masuk ke grup enthusiast ini. Dan ada grup satunya lagi yang kita sebut apa ya? Grup casual user, gamer average lah ya. Mungkin pemahamannya terbatas, tahu brand juga terbatas, bisa tahu brand juga dari temennya mungkin, bukan cari sendiri. Budgetnya sangat likely untuk terbatas. Dan mereka beli yang memang saat bisa dibeli gitu, beli yang mampu beli aja gitu kan. Kemudian kalau dipakai ya dipakai aja, main game ya main game aja. Mungkin bukan yang tipenya main game merhatiin overlay afterburner. Jadi mereka lebih likely main game ya bahkan mungkin nggak lihat temperature, lihat frame rate juga sesekali, mungkin bahkan kalau tahu cara baca frame rate-nya gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau tebak-tebakan antara dua grup ini, ambil berapa ribu gitu pengguna PC random. Gue mau asumsi kemungkinan besar akan lebih banyak kita ketemu orang yang masuk ke grup casual user ini dibandingkan yang masuk grup enthusiast. Oke, casual user ini seperti tadi, main game yang mungkin menyesuaikan setting. Mereka sadar kalau hardware mereka punya limitasi, jadi ya menyesuaikan settingnya gitu, nggak selalu pengen mentok kanan. Ekspektasi dari user yang casual ini sangat beda dengan enthusiast. Jadi enthusiast ini mungkin punya target resolusi tertentu ya, kayak tadi gue cukup beruntung untuk bisa main di 4K atau 1440p high refresh rate gitu. Mungkin gamenya mereka punya beban komputasi yang lebih tinggi. User enthusiast ini punya tendensi untuk ya istilahnya kalau nggak mentok kanan settingnya merasa ada yang hilang gitu kan, pengen selalu mentok kanan. Dan kadang-kadang bisa jadi juga user enthusiast tuh bisa lebih rela keluar dana kalau ini punya value tertentu, entah longevity misalnya. Di sini kita bisa lihat bahwa orang di kelas enthusiast ini punya skenario penggunaan yang sangat berbeda dengan orang yang ada di grup casual tadi. Gitu ya. Terus hubungannya apa dua grup ini dengan vendor GPU? Mungkin kita label di sini casual user itu mungkin apa ya? Silent majority. Dan enthusiast ini loud atau vocal minority. Istilahnya kayak gitu. Dan kalau gue jadi vendor GPU di sini, gue lihat marketnya lebih besar di silent majority ini, ya berarti ini market yang menguntungkan bagi gue untuk jualan gitu. Tentu ya enthusiast ada porsinya sendiri untuk branding, tapi ya biasanya branding itu dilakukan untuk GPU mentok atas, bukan GPU mid range ke bawah. Tapi kalau kita lihat lagi di sini, ya pengguna yang casual lebih sering mungkin tanda kutip asal beli. Itu kalau jumlahnya besar ya ini market yang masa dicuekin gitu kan, nggak boleh. Ini market harus dihandle gitu. Jadi kalau kita lihat sekali lagi mundur sedikit, jualan apapun macam GPU itu bisnis. Bisnis ya serving the market, istilahnya kan gitu. Cari profit segede-gedenya di tempat yang mau menyerap produk tersebut. Marketnya terima, ya mereka jualan. Marketnya nggak terima, nggak suka sama sebuah aspek tertentu, ya nggak jualan. As simple as that. Dan di sini mungkin ini kedengerannya nggak enak, tapi ini bukan mau belain vendor GPU for doing business ya. Ini realita bisnis aja gitu.
kadang-kadang realita di pasar, kondisi di lapangan itu beda, atau tadi gue bilang disconnected dengan apa yang ada di bayangan entusias tadi gitu. Jadi bicara 8 giga kenapa ada di 2025, gue punya tendensi untuk setuju dengan apa yang Frank Azar bilang tadi. Walaupun entusias bilang ini limitasi 8 giga, termasuk gue gitu ya. Tapi 8 giga ini saat marketnya masih ada dan masih banyak yang mau beli GPU 8 giga, ya itulah yang akan dijual sama vendor GPU. Gitu kan? Gua pribadi berharap GPU mid-range di tahun 2025 ini, mid-range dengan definisi $300 ke atas gitu, itu nggak murah-murah banget sebenarnya. Tapi gue berharap GPU di kelas harga ini minimal di 12 giga, itu harapan gue. Tapi yang nggak terjadi. Karena vendor-vendor GPU ini ya ternyata punya perhitungan lain. Mereka lihat oke 8 giga ini bisa ada yang menyerap gitu. Jadi mereka bikin 8 giganya gitu. Jadi gua di sini malah belum tahu di poin mana casual user yang normal tadi ya, normal user tadi ya, akan mulai menghindari GPU 8 giga. Kayak mungkin GPU apa? GPU 2 giga atau 4 giga gitu kan. Gue melihat ya kalau temen gue bahkan yang mungkin user biasa ngelihat GPU 4 giga, mereka udah clearly lihat itu limitasi gitu. Bahkan GPU-nya udah nggak dilihat, cuman lihat video RAM-nya doang gitu ya. Jadi 8 giga itu marketnya likely masih ada. Mungkin gue rangkum sedikit di sini. Jadi kita dihadapkan dengan kenyataan GPU mid-range tahun 2025 yang harganya nggak murah-murah banget. RTX 5060 dan 9060 XT. Itu dua-duanya ada versi 8 giganya. Di MSRP sekitar $299. AMD punya versi 9060 XT yang 16 GB. Sedikit lebih mahal di $349. Gua mau lihat ini sebagai sesuatu yang cukup acceptable gitu ya. Nvidia tidak punya. Jadi Nvidia 5060 polos itu hanya ada 8 GB. Kalau mau 16 GB kita harus ambil 5060 Ti. Poin pertama di sini, apakah ini berarti teknologinya stagnan, tidak berkembang? Pertimbangannya di sini adalah tahun 2016 dulu gue beli RX 480 Polaris, mungkin teman-teman ada yang sempat pakai juga GPU-nya. Itu berarti 9 tahun lalu ya. Itu GPU kelas mid-range-nya 8 GB. Sekarang udah 9 tahun tidak ada perkembangan dari jumlah video RAM GPU di tahun 2025 ini. Jadi di sini gue masih melihat sah untuk bilang ada stagnansi di level video RAM untuk GPU kelas consumer setidaknya tahun 2025 sekarang gitu kan. Tapi model 8 GB tadi ya dijual dengan asumsi mereka masih ada marketnya untuk user casual yang tadi gue bilang. Ya kita harus tunggu Steam survei 1-2 tahun ke depan mungkin untuk lihat apakah benernya yang terjadi. Kapan kita mulai melihat pergeseran ke di atas 8 GB ke 12 atau 16 gitu kan ya. Kayak zaman CPU dulu bergeser dari 4 core ke 6 core ke 8 core gitu istilahnya. Jadi kita masih harus lihat beberapa waktu ke depan apakah prediksi dari para vendor GPU ini benar bahwa 8 GB itu marketnya menurut mereka masih besar sekali sampai dibikin di tahun 2025. Oke. Sekarang consumer disuruh ngapain? Lihat kondisi stagnan kayak gini. Protes, marah gitu kan. Ya bisa sih, sah-sah aja. Tapi izinkan gue coba sedikit menawarkan opini untuk tindakan yang lebih hemat energi. Yaitu jangan beli. Iya teman-teman gak salah dengar. Jangan beli kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhan komputasi teman-teman. Kayak sebuah konsep yang sangat sederhana sekali gitu ya. Jadi kalau tidak berasa butuh upgrade, ya jangan merasa butuh upgrade gitu. Jadi ini kayak gue udah pernah bahas di satu video gue soal kebutuhan upgrade gitu kan. Jadi gue melihat consumer itu setidaknya punya power di sini. Tidak ada yang bisa memaksa kamu atau saya, kita sebagai consumer, untuk beli hardware apapun gitu ya, kalau kita tidak merasa butuh gitu kan. Ya kalau usernya keseringan nonton review teknologi, keracunan barang tertentu, ya mohon maaf ini sebagian salahnya ada di kamu gitu ya. Self controlnya mohon coba digali lagi gitu kan. Ya ini berlaku buatku pribadi juga sih, gue sering khilaf atas nama testing. Tapi misalnya gini, kamu masih pakai 2066 GB gitu. Saat ini mainnya udah berasa mepet ya 6 GB gitu kan. Mungkin saatnya bersahabat dengan low texture setting gitu kan, digeser ke kiri sedikit, cari solusi upscale, mungkin ya aplikasi seperti lossless scaling dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada opsi yang tepat di market untuk kamu gitu ya. Jangan dibeli kalau kamu memang tidak merasa butuh dulu
gitu. Jadi itu harusnya konsep yang semoga bisa dimengerti. Walaupun ya sejujurnya gue bisa bilang tanda kutip jangan beli ini karena gue ada di posisi cukup beruntung. Maksudnya kebutuhan entertainment gue itu dipenuhi oleh ROG Ally gitu. Kemudian juga gue cukup beruntung untuk punya sebuah Xbox, jadi ya gue punya alternatif. Kalau gue sampai butuh GPU, apalagi GPU yang mahal, itu untuk kebutuhan produksi atau productivity istilahnya, bukan main game. Gue akan make sure kalau gue keluar uang untuk GPU di zaman dan kondisi sekarang, itu GPU-nya tanda kutip cari uang gitu. Itu hardware kerja, cari duit istilahnya. Jadi di sini gue mau kasih tahu bahwa bagi gue, di sini GPU itu sudah terlalu mahal untuk cuma jadi barang yang memenuhi kebutuhan entertainment. Gitu ya. Dan ya ini dikatakan sama orang yang merasa cukup beruntung untuk kadang-kadang bisa beli GPU yang dia mau, kecuali GPU-nya namanya 5090. Tapi anyway, itu tadi ya, jangan beli kalau nggak butuh. Jadi kalau nggak berasa butuh, jangan diadadain setelah ngeliat review, cakep itu bisa main di 4K dan lain-lain, lah beli gitu. Jadi self control tolong coba dijaga juga gitu. Nah, di sini mungkin ada yang mikir, aduh tapi Mas Alfa, GPU saya udah tua banget, saya udah pakai apa? GTX 10 series gitu, 1060 kali ya, yang sempat rame banget. Atau kayak tadi RX 400 series 480 Polaris gitu. Ya ini udah mepet gila gitu kan, dan satu-satunya hal yang membuat mereka senang adalah entertainment dalam berupa gaming. Ini 5060 sama 9060 XT 8GB ini gimana istilahnya? Apalagi user-user kayak gini biasanya betul-betul nggak rela keluar uang lebih, bener-bener yang bare minimum aja buat mereka gitu ya. Buat yang nggak rela keluar sedikit pun ekstra untuk GPU modern, dan berarti ini kondisinya tanda kutip terpaksa diambil gitu kan, untuk alasan apapun itu, budget, ekosistem dan lain sebagainya, sadarilah kalau GPU 8GB ini kompromi gitu ya. Jadi misalnya kamu udah beli GPU 8GB modern ini, entah 5060 atau 9060 XT, kamu tiba-tiba punya rejeki untuk beli monitor 1440p gitu kan, high refresh gitu yang sekarang harganya udah mulai murah, syukur-syukur 4K gitu kan. Terus misalnya tiba-tiba secara tidak sengaja satu gen dari sekarang atau mungkin berapa tahun dari sekarang developer gamenya kompak untuk tidak peduli ukuran aset yang masuk ke video memori, melarin aja semuanya gitu kan. Iya, siap beli GPU 8GB itu dengan segala komprominya gitu. Jadi sekali lagi di sini gue tidak menjudge orang untuk beli GPU 8GB karena faktor ekonomi. Nggak akan pernah gue lakukan hal tersebut. Tapi siap kompromi kalau 8GB ini ya cepet obsolete istilahnya gitu. Itu tadi buat yang GPU-nya udah tua, kemudian masih mau maksa ambil 8GB. Mungkin ada kaum lagi seperti kaum mendang-mending yang biasanya lebih banyak protesnya, tapi maksa beli gitu kan, nggak mau 8GB, alternatifnya apa? Oke, kalau kita bicara GPU-nya harus modern, yang diprioritaskan ukuran VRAM-nya di atas segala-galanya gitu kan, walaupun tadi gue bilang VRAM bukan segalanya. GPU yang kepikiran di kepala gue ini cuman Arc B580 12GB. Gue pernah ngetes GPU ini lumayan banyak gitu kan, sampai di poin tertentu gue merasa gue buzzer Arc gitu karena gue menguji GPU ini lumayan banyak. Tapi gini, Arc B580 12GB ini sebuah pilihan yang VRAM-nya tidak kompromi, tapi di beberapa aspek lainnya dia kompromi juga. Gue sampai bilang bahwa Arc ini mungkin bukan untuk semua user. Arc ini buat beberapa kondisi ideal dia beres. Misalnya yang pertama banget, kalau kalian punya sistem tua sekali, nggak punya suatu hal bernama resizable bar, please jangan ambil GPU Arc. Karena ya itu akan bikin Arc-nya performanya nggak beda sama sebuah integrated graphics gitu kan. Jadi gue akan melihat kalian buang uang sekali kalau sistem kalian nggak punya resizable bar dan kalian masih maksa beli GPU Arc. Kemudian Arc ini punya sebuah konsep yang mungkin susah dimengerti pengguna awam, yaitu kita sebut namanya CPU driver overhead. Yang mungkin di sini Arc ini membutuhkan CPU cukup kencang, relatif lebih kencang dibandingkan sekelas yang lain ya, untuk GPU-nya beroperasi optimal. Gue punya video cukup panjang soal ini, tolong dicari aja di bagian live stream. Jadi di sini Arc ini jelas punya kompromi. Tadi dia harus ada di sistem relatif modern yang punya resizable bar. CPU kalian saya harap minimal batas bawah Ryzen 5 7500F atau Core i5 12400F. Tolong kalau bisa jangan di bawah ini kalau kalian pengen GPU-nya beroperasi optimal. Belum lagi Arc ini support gamenya itu
for the lack of better term mungkin gacha istilahnya. Jadi kalian bisa ketemu arc ini optimal di skenario tertentu dengan driver tertentu gitu kan. Terus kalian bisa ketemu ada game baru keluar, tiba-tiba arc-nya kelihatan kayak performance-nya bubar aja gitu. Kayak waktu zaman Monster Hunter baru keluar. Mereka baru update sih, cuman gue belum ngetes lagi. Jadi intinya ada kondisi di mana arc ini VRAM-nya tidak kompromi, tapi hal yang lainnya dikompromi gitu kan. Itu buat arc B580. Kemudian pilihan lain apa yang masih dijual baru? Kemarin gue lihat 3060 12 GB. 2023 gue pernah bahas GPU ini, bahkan bagi gue di tahun 2023 kalau yang dicari content creation dan AI, gue lebih memilih 3060 12 GB dibanding 4060 8 GB. 2025 beli baru, berasumsi kalian masih dapat baru, masih garansi. Agak berat dari sisi compute sebetulnya, karena gue melihat komputer 3060 ini agak terbatas. Tapi ya ada yang mungkin lebih butuh ekosistemnya, lebih butuh CUDA-nya gitu. Mungkin kalau di bawah 4 juta gue bisa toleransi buat 3060 12 GB. Sebetulnya ada satu lagi, itu RX 6700 XT. Gue dulu pengguna RX 6700 XT gitu ya. Cuman gue jarang ngelihat 6700 XT dijual baru dengan garansi masih intact gitu ya. Gue nggak tahu kalau teman-teman ketemu, kasih tahu aja gitu. Buat gaming aja sih 67 XT itu fine sekali. Gue oke dengan 67 XT gitu kan, apalagi pas dulu harga sempat turun juga. Tapi kalau kalian nyari hal yang lain selain gaming gitu kan, ya ada limitasinya sih 67 XT ini. Apalagi tadi udah B580, 3060 12 GB, 67 XT. Opsi berikutnya mungkin bekas. Gua betul-betul 50-50 dengan bekas karena gue tidak tahu kondisi GPU bekas tuh kayak gimana. Sulit sekali untuk lihat kondisi GPU bekas cuma lihat marketplace doang gitu. Gua hanya akan beli GPU bekas kalau gua kenal yang jual siapa. Biasanya kayak gitu. Jadi ya kalau teman-teman ngambil rute cari bekas, ya lakukan dengan resiko ditanggung sendiri gitu ya. Gua masih agak susah menyarankan ini buat teman-teman yang memang masih awam. Buat yang advance, go ahead. Kemudian apa lagi? Kemarin sempat gue lihat ada beberapa video yang sempat mencoba upgrade GPU lama yang 8 GB, memorinya bisa didobelin ke 16 GB. Kalian mungkin cari tahu sendiri untuk urusan kayak gitu. Gue tidak tahu itu istilahnya sebuah solusi yang masuk akal apa enggak. Kurang lebih itu alternatif kalau kalian bener-bener mau maksa banget beli dan nggak mau 8 GB gitu ya. Itu, dan kelihatan sekali di sini udah kepanjangan. Ini udah lama sekali. Jadi gue tidak menawarkan banyak solusi konkret memang di video ini, dan gue di sini hanya berharap teman-teman tahu kalau jawab 8 GB di 2025 itu ya diskusinya agak panjang kalau kita pengen dapat jawaban yang lebih akurat gitu, bukan sekadar layak beli atau dihindari aja. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan adanya video ini gue bisa punya bahan copy paste. Kalau ada yang nanya, Mas Alfa 8 GB video gimana di tahun 2025 gitu, 8 GB VRAM gimana, tinggal copas link video ini. Gue berharap ini somewhat masih bisa dibaca walaupun ya agak panjang, ini mau dekat 30 menit. Tapi sementara kayaknya begitu aja. Buat teman-teman di sini juga gue bertanya, buat teman-teman di sini yang punya GPU 8 GB, itu tolong sebutkan di komen, bantu kita untuk cari tahu skenario apa di mana teman-teman ngerasa bahwa 8 GB ini cukup, dan skenario apa di mana 8 GB ini berasa kurang dan teman-teman kayak merasa kayak terpaksa butuh upgrade gitu. Tolong kasih tahu, dan sehingga kita makin tahu skenario apa di mana kita lihat ini 8 GB benar-benar sudah tidak masuk akal dan di mana 8 GB-nya masih bisa terpakai. Kurang lebih kayak begitu aja kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.